Shalom, shalom, shalom. Umat Tuhan yang saya kasihi, saya minta maaf baru kembali lagi membawakan renungan malam seperti janji saya. Minggu itu karena saya berpikir bahwa masing-masing kita beribadah di gereja kita masing-masing, sehingga biar kita fokus firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita atau pendeta kita di gereja kita masing-masing. Kemarin Senin saya mau rekam lagi dan saya mau masukkan lagi ke YouTube, tapi saya ada pelayanan lagi malam itu jam 8 sampai jam 10 kurang, yaitu kesaksian di channelnya Pak Pendeta Yahya Mulyono dari Gereja Isa Al-Masih. Jadi saya melayani di situ dan saya percaya channel itu pun juga bisa menjadi berkat bagi saudara, di mana kesaksian hidup saya, bagaimana Tuhan panggil saya, kemudian saya dijamah Tuhan, bertobat, kemudian mengambil keputusan melayani Tuhan dengan berbagai macam proses yang Tuhan izinkan saya alami. Hari ini Tuhan mau ingatkan saya untuk menyampaikan kembali firman Tuhan bagi setiap kita. Mungkin saudara berkata, Pak, hidup saya kelam, Pak, hidup saya rusak, Pak, saya narkoba, saya seks bebas, Pak, saya penjina, Pak, saya pernah selingkuh, saya ini jahat, Pak. Dengar baik, firman Tuhan akan menjawab engkau pada hari ini, sehingga kembali memberikan kamu semangat yang baru untuk kembali di jalannya Tuhan. Siapkanlah kitab saudara, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat malam hari ini, dan biarlah Tuhan berkati apa yang hamba sampaikan pada hari ini, yaitu tentang bahwa kami gak usah minder, kami gak usah merasa hina, kami gak usah merasa tertuduh karena kami jatuh dalam dosa. Dan biarlah firman hari ini menguatkan kami kembali bangkit, dan kami kembali minta kasih Tuhan atas hidup kami, untuk kami memulai hidup yang baru, hidup yang berkenan seperti apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, ampuni juga dosa pelanggaran hamba-Mu, dan biarlah aku senantiasa kedapatan baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah hari pas hari proses terus hamba, supaya seperti apa yang Tuhan mau. Seperti bejana yang dibentuk, kalau masih kurang baik dihancurkan lagi, dibentuk lagi, dihancurkan lagi, sampai menghasilkan bejana sesuai yang penjunan mau, sesuai yang Tuhan mau. Demikian pun kami Tuhan, umat-Mu pada hari ini yang menyaksikan siaran Yesaya GAA ini. Biarlah kami semua kembali mengingat kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu. Kayu salib itu telah membuktikan bahwa Yesus mengasihi kami. Kayu salib telah membuktikan bahwa Yesus rela mati buat menebus dosa Yesaya dan juga umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Berfirmanlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, dan aku persilakan Roh Kudus dengan bebas menjamah setiap hati kami, menyembuhkan luka hati kami, dan membawa kami mau dekat, melekat dengan Tuhan, dan menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berani berkata, Yesus dalam kami, dan kami dalam Kristus. Siapakah yang menjadi lawan kami? Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini sepanjang jalan, saya tadi ada beberapa urusan, saudaraku. Kemudian di perjalanan, Tuhan ingatkan saya tentang, ingatkan umatku bahwa jangan mereka berkecil hati, jangan mereka kemudian frustasi gitu, jangan mereka kemudian mundur dari Tuhan, jangan mereka kemudian tinggalkan pelayanan, jangan mereka kemudian memberontak kepada orang tua mereka, jangan mereka lari dari Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita akan aman. Apalagi di kondisi COVID seperti sekarang ini, saudaraku.
tidak lain pengharapan kita. Tidak ada lain tempat dan jaminan yang bisa menjamin hidup kita selain firman Allah. Makanya sering saya katakan, kalau siaran ini berjalan, saudara siapkan firman, karena saya banyak baca firman. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Nah, hari ini Tuhan ingatkan saya bahwa di dalam Matius 4, saudara baca Matius 4, ayatnya yang ke-17, Matius 4, ayat yang ke-17, berkata demikian. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sampai detik ini, hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil, misionari-misionari, gembala-gembala memberitakan hal ini. Yaitu bagaimana himbauan buat semua umat Tuhan, khususnya Kristiani, bahwa kita harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Namun sudah berkata, bagaimana bisa Pak, hidup saya ini masih duniawi. Saya ini masih kadang-kadang jatuh dalam dosa. Saya nggak sama dengan pelayan Tuhan yang lain. Saya nggak sama dengan si A. Saya nggak sama dengan si B. Mereka hidup benar, mereka hidup baik-baik. Dengar baik. Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita dalam Roma 3. Ini jawaban yang saudara pertanyakan itu. Saya aib Pak. Saya rusak Pak. Saya hancur hidup saya. Dan mereka orang baik, orang benar, mereka punya kehidupan. Mereka layak melayani. Saya ini nggak layak Pak. Dengar baik. Semua juga kita nggak layak. Termasuk saya ini nggak layak. Saya itu dilayakkan Tuhan untuk melayaninya. Saya pun dilayakkan Tuhan untuk melayaninya. Jadi saya juga nggak layak. Coba lihat, buka Alkitab saudara. Roma 3, ayatnya yang ke-23. Roma 3, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Roma 3, buka Alkitab saudara. Roma 3, ayat yang ke-23. Saudara baca bersuara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi pertanyaan saudara tadi itu bahwa saya ini orang rusak Pak, saya ini orang berdosa Pak, saya ini tidak layak, yang lain itu layak dan saya nggak layak. Dengar baik, Alkitab bilang, semua orang telah berbuat dosa, semua. Tidak ada satupun yang tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara nggak usah minder. Saudara nggak usah merasa tidak layak. Toh saya juga dulu nggak layak. Saya juga bukan orang yang benar. Saya ini benar bukan kemampuan saya. Bukan karena saya baca Alkitab setiap hari. Bukan saya ibadah setiap kali. Saya benar karena Tuhan membenarkan saya. Sama juga tawaran hari ini. Saudara juga nggak benar, saudara bejat, saudara penjina, saudara penjudi, saudara narkoba, dan lain-lain. Dan Tuhan mau benarkan saudara. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tetapi memang Tuhan mau untuk menjamah saudara supaya menjadi pribadi-pribadi yang taat sama Dia. Mazmur lagi berkata apa? Coba lihat. Mazmur 14, saudara. Supaya saudara terbuka pikirannya bahwa jangan merasa minder, jangan merasa tidak layak, jangan merasa bahwa yang lain yang lebih hebat saya nggak berharga Pak. Yang lain yang berharga saya nggak berharga. Coba lihat Mazmur 14, buka ya. Mazmur 14. Mazmur 14 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Semua manusia sudah menyeleweng. Tidak ada yang berbuat baik. Satu pun tidak, kata Alkitab. Makanya butuh Yesus dalam hidup kita. Butuh penebus dalam hidup kita. Supaya kita yang gak layak ini
kita yang berlumuran dosa ini dilayakan Tuhan. Kita yang gak benar ini dibenarkan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku, kata firman Tuhan. Semata-mata karena Tuhan yang menjamahku, sehingga aku bisa benar. Sehingga aku bisa hidup benar. Bukan karena kehebatan dan kemampuanku. Ini yang saudara harus renungkan baik-baik. Jangan merasa bahwa saudara itu aib, saudara itu hancur, saudara itu kelam hidupnya. Dengar baik, saya pun juga kelam. Nanti 1-2 waktu yang ke depan saya akan bersaksi bagaimana kelamnya hidup saya. Bahkan sudah melayani juga, kemudian Tuhan hajar lagi. Tuhan hancurkan lagi, dan saya rela untuk itu. Jangan pernah melawan kalau Tuhan lagi mendidik kita. Jangan pernah melawan kalau Tuhan lagi memproses kita. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya yang tanpa seizin Dia. Semua kejadian yang ada itu seizin Dia. Supaya kita tahu diri bahwa kita butuh Tuhan untuk berubah. Kita tahu bahwa kita nggak punya kemampuan untuk berubah dari gelap kepada terang tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Hanya pada waktu Roh Kudus menjamah hidup kita. Hanya pada waktu Roh Kudus jamah hidup kita dan kita buka hati kita, saat itulah perubahan terjadi. Makanya di dalam Yehezkiel, coba lihat. Di dalam Yehezkiel, ini sempat saya bahas kemarin. Waktu saya khotbah di Rutan, warga binaan Lapas Tangerang. Ini saya sempat bahas. Yehezkiel 36. Ini yang perlu kita minta dalam hidup kita. Ini yang perlu kita minta dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan bahwa hanya melalui inilah, hanya melalui hati yang baru, pemahaman yang baru, pengertian yang baru, roh yang baru, itu akan menghancurkan semua yang keras dalam hati kita. Penolakan, marah, merasa benci, merasa dendam, merasa tidak bisa mengampuni. Ini yang bisa merubah itu. Pada waktu Roh Kudus diberikan dalam hidup kita dan kita responi dengan baik, kita terima dengan baik, maka Dia akan berkuasa dalam hidup kita sampai kita berani katakan, Yesus di dalam aku dan aku dalam Yesus. Tapi tanpa Roh Kudus, tanpa kita buka hati kita, tanpa kita responi firman Tuhan, nggak akan pernah bisa masuk, saudara. Coba kita lihat Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Baca juga ya saudara ya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan, ku itu huruf K besar. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, jadi yang keras-keras hati, yang menolak firman, kadang firman Tuhan disampaikan, kita protes, kita merasa, Allah, enggak itu. Hamba Tuhan berbicara, Allah, apa itu? Jangan, saudaraku. Firman ini adalah kekuatan dalam hidup. Dan hari ini buka hatimu. Alkitab katakan, jelas, kamu akan kuberikan hati yang baru. Berarti mulai buang yang lama. Kepahitan, dendam, amarah, kebencian, pingin balas, tidak mengampuni. Buang itu saudaraku. Dan bilang, ya Tuhan, aku terima hati yang baru. Berkuasalah dalam hidupku. Biar hati yang baru itu berkuasa dalam hidup saudara dan hidup saya. Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, berarti dulunya ada roh yang lain. Kalau kita bicara roh yang baru ini, berbicara Roh Kudus. Mau diberikan bagi kita. Berarti sebelum Roh Kudus, ada roh yang baru. Termasuk kepada saya, ada roh jahat, roh zina, roh benci, roh dendam,
roh kepahitan. Nah itu nggak boleh. Nah diganti dengan Roh Kudus, roh yang baru. Nah roh yang baru ini akan memberikan kita pengertian untuk bagaimana taat sama Tuhan. Roh yang baru inilah yang memberikan kita pemahaman untuk mulai baca firman. Roh yang baru inilah yang mengubah hati kita untuk mulai taat, baca firman, dengar-dengaran firman, dan ibadah. Roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Tuhan berfirman, Dia mau jauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dia berperkara. Bagaimana kerasnya Saulus zaman itu. Bukan saja menolak Tuhan, tapi membunuh hamba-hamba Tuhan. Membunuh nabi-nabi Tuhan. Bahkan dia minta kuasa supaya diberikan kuasa. Supaya bisa menghancurkan kekristenan zaman itu. Semua pengikut Kristus akan dihabiskan sama dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan jamah. Bukan saja merubah dia jadi benar, bukan saja merubah dia jadi baik, bukan saja merubah hatinya yang keras dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, tetapi dia menjadi pribadi yang dahsyat dengan penuh urapan kuasa Tuhan. Roh itu berkuasa dalam hidupnya, kemudian dia melayani Tuhan secara luar biasa. Kalau ini bisa terjadi sama Saulus jadi Paulus, sama Alex jadi Yesaya, saya juga percaya bisa terjadi dalam diri saudara. Yang penting sekarang bagaimana membuka hatimu dan membiarkan Roh Kudus menjamah hatimu. Supaya hatimu itu betul-betul baru. Hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pada waktu roh yang baru itu berkuasa dalam hidup kita, kita menjadi pribadi yang taat. Kita menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita menjadi pribadi yang taat beribadah, taat beragama, berusaha menjadi teladan. Membuang karakter-karakter yang lama, karakter-karakter buruk itu dalam hidup kita. Tetapi untuk dapat semua ini, Alkitab katakan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Baca nanti itu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkati. Nah, untuk bisa memiliki hati yang baru, andalkan Tuhan, saudaraku. Jangan lagi andalkan kemampuanmu. Tidak bisa untuk memiliki Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara tidak bisa mengandalkan dirimu. Harus dengan kuasa Tuhan. Saudara nggak bisa mengandalkan uangmu, akademisimu. Nggak bisa. Kepintaran, kecerdasanmu nggak berlaku tentang pertobatan. Makanya dia katakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita nggak tahu kapan terjadi. Kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu datang dalam hidup kita. Makanya kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan untuk diberikan hati yang baru. Roh yang baru dan roh yang lama itu, kebencian, amarah, arogan dibuang. Menjadi roh yang baru. Yaitu buah-buah roh, kelemah lembutan, kasih, sabar, mengampuni, dan lain-lain. Ini yang perlu kita miliki, saudaraku. Ini yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Maka percayalah, pada waktu hatimu baru, pada waktu roh Tuhan ada dalam hidupmu, percayalah, kekuatan Tuhan, yaitu firman Allah, akan berkuasa dalam hidupmu. Dan saya percaya, saya terlalu percaya, apapun pergumulanmu saat-saat ini, Tuhan pasti buka jalan. Apapun masalahmu, kalau kau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Pegang janji Tuhan. Jangan pegang kekuatan dan harta, tetapi pegang janji Tuhan. Jangan pegang kedudukanmu. Sebentar bisa di atas, sebentar bisa tiba-tiba hancur. Jangan pegang hartamu. Sebentar bisa kaya, sebentar bisa miskin. Jangan. Pegang janji Tuhan.
Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tidak akan berubah. Nah, kalau dia tidak berubah, kuasanya juga tidak berubah. Janji berkat Abraham, Ishak, dan Yakub itu juga terjadi bagi saudara dan bagi saya. Responi firman Tuhan hari ini, dan saya percaya saudara akan memulai hidup baru dengan kekuatan yang baru. Penyakit tidak berkuasa dengan hati yang baru, dengan sukacita yang terus mengandalkan Tuhan dan berharap sama-sama, berharap penuh terhadap Tuhan. Selamat malam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa. Ku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, aku sudah menyampaikan renungan malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, renungan-renungan firman Tuhan Engkau berkuasa, Roh Kudus ambil alih penuh. Supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku itu memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan YouTube ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih Roh Kudusku yang manis. Dan kesempatan aku berdoa, saudara yang sakit, saudara yang terbaring sakit, saudara yang lagi sakit di rumah, saudara yang lagi bekerja di laut, dimanapun, di penjara pun saudara berada, miliki sukacita Tuhan, miliki damai sejahtera Tuhan, miliki hati yang baru, miliki roh yang baru, supaya roh itu menguasai hidupmu, supaya dimanapun saudara berada, di tempat yang tidak baik sekalipun, saudara bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Aku berdoa, yang sakit COVID Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan lepaskan, sakit apapun yang mereka derita hari ini, ingatkan mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Aku memberkati Presidenku Tuhan, Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Aku berkati Wakil Presiden, Menteri-Menteri, khususnya Tuhan TNI Polri, yang menjaga bangsa ini, yang menjaga kedaulatan NKRI ini. Aku doakan mereka, dari petinggi-petingginya sampai jajaran-jajaran bawah. Tuhan berkati. Aku berkati juga Tuhan Menteri Kesehatan, dan kemudian jajaran-jajarannya, tim-tim medis yang bekerja keras sampai detik ini untuk membantu masyarakat dalam memvaksin 1 dan juga vaksin 2. Tuhan tolong berkati mereka, kekuatan, penghiburan atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudusku, dan aku percaya kerja mereka selesai tepat waktu karena pertolongan Tuhan. Aku berkati gereja-gerejamu Tuhan. Semua gereja Tuhan, berbeda denominasi, Tuhan berkati mereka. Semua hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Misionaris, penginjil-penginjil, guru-guru Injil, aku berkati mereka. Dalam nama Yesus, cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka dalam melayani Tuhan. Program-program anak-anak muda yang bergerak untuk mengabarkan Injil, Tuhan berkati. Misionaris yang bergerak untuk Injil, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, aku kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tolong subscribe dan dukung channel ini, karena saya akan terus konsisten setiap hari menyampaikan renungan malam, dan ada saatnya saya akan kesaksian bagaimana hidup saya yang hancur, bagaimana hidup saya yang gak benar, yang bejat dan lain-lain, hidup dalam dosa, bahkan kelam, bahkan di lumpur dosa. Tuhan bisa rubahkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Good? Oke, serius nggak?